Baik, terima kasih. Saya akan menyelesaikan kasus ketiga. Coach-nya yaitu saya sendiri, Yuni Arta Idayani Nenggolan. Coach-nya yaitu Bapak Saiful, observer ataupun pengaman Ibu Diana dan Bapak Suharyanto. Nah, dalam kasus ketiga ini, kasusnya yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Itulah kasus ketiga. Baik, akan saya mulai. Selamat siang Pak Saiful. Selamat siang juga Bu Yuni. Kok Bapak kelihatan lemah sekali. Kira-kira bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, begitulah Bu Yuni. Sehat kok. Kenapa begitulah, Pak? Ini masih siang loh, Pak. Kenapa wajah Bapak kelihatan lesu sekali dan tidak bersemangat? Iya Bu. Tadi tuh. Cuma gimana ya? Saya cerita nggak ya? Tapi bolehlah Bu. Karena Bu Yuni udah tanya. Tadi itu Bu, kepala sekolah itu manggil saya. Tadi kelihatan ini saya ditegur sama kepala sekolah karena tadi dilihatnya pengawas itu tersinggung. Tadi nampak dia lah itu mungkin, atau pengawasnya pun mungkin ngomong kan sama kepala sekolah. Karena tadi waktu pengawas supervisi masuk ke kelas itu dia bilang tadi ada yang nggak cocok gitu. Tapi mungkin karena ada yang salah ngomong atau gimana tersinggung, saya pun kurang mengerti Bu. Coba nanti Ibu tanyakan tolong gitu. Iya ya Pak, saya pun tadi lihat juga memang pengawas sekolah datang mendatangi kepala sekolah. Kenapa bisa begitu ya Pak ya? Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Pak? Coba Bapak ceritakan dulu, daripada Bapak pendam nanti tidak baik loh untuk kesehatan hati dan pikiran Pak. Kita kan mau sehat, bukan mau sakit. Sebaiknya masalah ya harus segeralah kita selesaikan, Pak. Ya Bu, Ibu tahu aja. Kalau kawannya lagi ada pikiran gini loh Bu. Nah, saya juga setuju dengan yang Ibu bilang. Kalau tadi pendam-pendam dia jadi sakit. Biarlah saya ngomong lah kalau Ibu mau mendengarkan. Jadi ini supaya lah saya itu hati saya juga plong gitu Bu, biar rasanya enak. Oh iyalah Pak, pastilah saya dengarkan. Nggak apa-apa kok Pak, dengan senang hati loh. Pasti saya dengarkan. Jadi, tapi sebelum Bapak bercerita nih, kira-kira apa hasil yang ingin Bapak capai dari obrolan kita ini? Kan harus terarah juga ini Pak obrolan kita Pak. Jangan hanya sekedar ngobrol, rupanya tidak bermanfaat. Begitu Pak. Ya, kalau memang harus kita ambil maknanya, mau saya sih Bu, mudah-mudahan dengan obrolan kita ini adalah nanti solusi dari yang tadi terjadi baru aja Bu. Hanya saya pun gimana ya, pusing juga gitu Bu, padahal masalah udah banyak tambah lagi gitu. Iya ya Pak ya. Jadi selain solusi apa lagi Pak yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini? Ya, mudah-mudahan saya dapat cara lah Bu, bisa untuk menjelaskan tadi mungkin ada salah pahaman antara kepala sekolah tadi ya, karena tadi pengawas tadi nampak marah bagaimana tersinggung Ibu ya, supaya bisa perbaiki lah Bu. Masa tadi pun pulang-pulang nggak enak gitu pengawas kita. Iyalah Pak, baguslah Pak kalau Bapak berniat begitu. Saya juga salut sama Bapak. Ternyata Bapak pun juga ya mau memperbaiki ya. Tapi kalau orang lain kan mungkin cuek aja gitu Pak. Tapi saya lihat Bapak mau memperbaiki, bagus itu Pak. Nah, jadi bagaimana Pak? Kenapa bisa Bapak ditegur oleh kepala sekolah? Jadi saya cerita nggak ya Bu? Ragu juga, tapi ya udah. Yang penting Ibu bisa bantu saya Bu ya, janji ya. Iya Pak, Jadi mudah-mudahan. tadi pagi
pengawas itu datang kan ke kelas saya, kan jadwal saya itu supervisi. Ya. Tapi tadi pagi karena pas sekolah mungkin datangnya tadi nampak itu, kemudian pengawas datangnya mungkin agak terlambat dikit, jadi saya mulai pembelajaran. Ya. Pas saya mulai pembelajaran, tepatan tadi saya kan mengajar nggak pakai buku teks gitu Bu. Saya itu pakai buku saya sendiri, sumber lain. Jadi pada waktu itu pengawas bilang, ingatkan sama saya. Lalu saya jawab lah, walaupun Pak itu saya tidak gunakan buku teks, pembelajaran yang saya ajarkan tetap dengan kurikulum kok. Karena memang selama ini kan tidak mungkin saya mengajar tanpa panduan kurikulum. Iya. Saya kan punya RPP juga, jadi karena saya jawab begitu, kayaknya pengawas langsung tersinggung gitu Bu. Nggak lama dia langsung keluar, terus mungkin lapor lah mungkin sama pas sekolah kan. Mungkin pas sekolah pun tadi belum ada tanya-tanya sama saya. Jadi saya jadi gak enak ini Bu, gimana Bu ya? Oh, jadi karena itu Bapak ditegur ya. Tapi sampai tersinggung ya Pak ya, hanya perkataan Bapak seperti itu ya. Jadi bagaimana perasaan Bapak saat ini? Itulah Bu, saya pun nggak merasa pintar gitu loh Bu, tapi kan memang saya merasa benar gitu. Apa salah saya merasa benar gitu kan? Apakah saya lakukan itu nyalahi aturan, padahal memang ya sesuai kurikulum gitu loh Bu. Iya sih Pak, sebenarnya sih boleh aja ya, tidak hanya dari buku teks saja ya Pak ya. Kalau menurut kita berdua ya Pak ya. Tapi kan beda, tiap orang kan beda persepsinya Pak. Tapi coba dulu Bapak ceritakan Pak lebih dalam. Sebenarnya pembelajaran yang bagaimana yang Bapak ajarkan tadi di kelas, dan yang Bapak bilang masih mengacu pada kurikulum, sehingga pengawas itu tidak setuju dengan Bapak. Tadi saya gunakan tadi video, kemudian dilengkapi dengan PowerPoint. Mungkin pengawas tadi melihat itu materi yang saya buat di batas pelajaran, kemudian ditanya pada siswa ini pembelajaran berapa, lalu dilihatnya mungkin buku teks Bu, karena buku itu memang nggak saya taruh di meja, saya taruh di dekat lemari, mungkin di situ dia tadi duduk nampaknya. Dianya saya nggak pakai buku teks, beda gitu. Jadi waktu saya lihat itu, saya susun sebenarnya berdasarkan buku itu, tapi kan nggak mungkin mirip seperti itu kali, biar maksudnya itu biar bertambah lah wawasannya gitu. Jadi buku teks itu tadi itulah mungkin dibacanya, nggak saya letakkan situ, dan penugasannya pun nggak saya ambil dari situ karena saya lihat penugasannya kurang lah menurut saya, jadi harus saya tambahkan dari buku lain. Supaya lebih kaya gitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak yang seharusnya itu yang bagaimana sih Pak? Apakah memang harus pakai buku pelajaran di kelas, atau memang tidak boleh pakai buku teks pelajaran di kelas, atau bagaimana ini Pak? Kalau menurut Bapak nih? Ya menurut saya Bu, ya seperti tadi, saya nggak merasa pintar, namun itu kan memang benar saya gunakan itu sumber lain. Sumber lain menurut saya itu sumber belajar yang lain itu bisa dapat dari pelajaran apa, buku yang mana saja, mungkin bukunya penerbitnya beda-beda. Tapi kan ujungnya semua kan bertumpu pada satu kurikulum, nggak saya ubah gitu. Itu maksud saya Bu. Benar juga ya Pak, benar itu yang Bapak katakan. Jadi menurut Bapak, mengapa pengawas tersinggung Pak? Padahal kan sebenarnya Bapak menjawab dengan sopan ya saat itu ya Pak ya? Ya mungkin saya kurang tahu itu kenapa, tapi saya rasa pengawas itu tersinggung karena saya nggak ikutlah dengan apa yang dibilangnya, yang diingatkan dia. Mungkin acuannya dia ke buku itu. Kemudian tentang video dan kurikulum itu PowerPoint yang saya buat itu sebenarnya saya susun dari buku teks itu, walaupun mungkin nggak 100% sama gitu Bu. Iya ya Pak ya, berarti kalau bisa saya simpulkan sebenarnya Bapak itu ditegur kepala sekolah karena pengawas tadi tersinggung dan memberikan laporan, langsung melapor nih langsung sama kepala sekolah, melapornya kalau Bapak itu tidak mendengar peringatan pengawas.
Karena menurut pengawas mengajar itu harus menggunakan buku teks ya. Sedangkan Bapak kan saat itu tidak menggunakan buku teks, tapi dari sumber belajar lain, video dan PowerPoint. Tapi video tersebut disusun dari teks pelajaran dan sumber lainnya ya Pak ya, dan masih mengacu pada kurikulum. Dan Bapak tidak menjelaskan hal tersebut kepada pengawas. Begitu ya Pak ya? Benar tidak? Iya Bu, benar Bu. Tadi kayak gitu, karena mau dijelaskan, tapi tak lama langsung keluar gitu Bu. Ya Pak ya. Tapi Bapak nggak usah pusing-pusing memikirkannya. Ambil aja positifnya Pak. Jadi Bapak nggak jadi beban pikiran lagi gitu Pak. Nah, setelah itu bagaimana rencana Bapak ini selanjutnya? Bagaimana apa yang Bapak perbuat ini supaya masalah ini selesai kira-kira Pak? Ya, rencana saya nanti cobalah upayakan bisa jumpa pengawas yang minta maaf karena dia mungkin tadi ada perkataan saya menyinggungnya. Kemudian untuk PowerPoint dan video tadi mungkin nanti bisa saya jelaskan juga sama beliau apa tadi saya gunakan itu, dan sumbernya sebenarnya dari buku teks dan bahan ajar itu yang sudah saya buat. Nah, tetap mengacu pada kurikulum dan tidak menyimpang. Jadi saya bisa kasih dokumen pendukungnya gitu. Lalu nanti untuk menjelaskan kesalahpahaman itu pada kepala sekolah juga, jangan nanti dianggap saya gurunya ini suka membangkang atau bagaimana gitu, atau tidak mengikuti aturan. Jadi saya inilah saya sampaikan nanti pada kepala sekolah, saya itu sebenarnya tidak ini, saya bukannya tidak mendengarkan peringatan pengawas, saya rasa begitu. Iyalah Pak, setuju saya dengan apa yang Bapak katakan. Tapi dari semua rencana yang Bapak buat itu, kira-kira mana nih prioritas yang mau Bapak lakukan pertama sekali terlebih dahulu gitu Pak? Saya akan membuat prioritas yang ini Bu, jumpa kepala sekolah dulu Bu. Nanti biar bisa saya jelaskan kesalahpahaman yang tadi terjadi. Nanti mana tahu bisa juga kepala sekolah bantu jelaskan sama pengawas. Jadi maksud Bapak ke kepala sekolah dulu baru pengawas, nggak ke pengawas dulu nih Pak? Kenapa Bapak bilang harus ke kepala sekolah dulu ya Pak ya? Ya kan memang seharusnya ya kepala sekolah lah Bu dulu, karena tadi kan dia pun tahu, dia pun atasan kita langsung kan. Karena apapun yang terjadi di sekolah kita ini, ya paling tidaknya kepala sekolah harus tahu lebih dulu, jangan orang lain dulu. Nanti takut-takut masalah malah nanti kepala sekolah pula yang tersinggung kan, jadi gak enak. Iya Pak, benar. Itu nanti bisa lah tadi kepala sekolah tuh bantu saya lah Bu, nanti mau tahu kurang juga penjelasan saya dengan pengawas. Bagus. Rencana Bapak tadi, pemikiran Bapak itu saya setuju Pak, saya dukung Pak. Jadi kira-kira masih ada nggak yang belum Bapak ungkapkan biar nanti unek-uneknya keluar Pak itu? Ada nggak Bu ya? Tapi saya rasa udah semua lah Bu. Saya rasa pun udah semua, saya udah terbantu lah dengan obrolan ini. Bu ini mau dengerin cerita saya. Jadi kira-kira apa yang Bapak perlukan supaya rencana Bapak berjalan dengan efektif nih Pak? Ya sepertinya saya juga perlu nih minta pandangan nanti, minta masukan dari kawan-kawan guru senior lah, biar nanti bisa bantu saya masalah ini. Mungkin pernah mengalami masalah yang sama, karena mungkin guru senior itu sudah banyak pengalamannya dari kita. Saya juga kan masih bilang junior lah Bu, masih banyak yang senior di antara kita. Iya bagus itu Pak, bagus ide Bapak itu. Supaya rencana Bapak berhasil, kira-kira apa yang menjadi komitmen Bapak nih? Pak, kira-kira apa komitmen Bapak ini supaya berhasil rencana Bapak yang Iya jaringan Bu. Nah hari ini juga lah nanti saya jumpai kepala sekolah,
Ya, saya jumpai masuk ke ruangannya nanti biar bisa bantu untuk menjelaskan menyelesaikan masalah ini langsung. Nanti jumpai pengawas biar saya jumpai juga, kalau memang perlu di pas sekolah juga saya ajak. Bagus lah Pak, benar itu. Saya dukung Bapak. Mau kita salah, mau kita benar, tetap harus minta maaf ya Pak ya. Siapa tahu juga pengawas tadi memang salah paham atau dia tidak mengerti pemikiran Bapak, jadi perlu dijelaskan juga sama pengawas dan kepala sekolah Pak. Lalu kira-kira siapa yang akan membantu Bapak dan Bapak libatkan dalam rencana ini? Kalau guru senior siapa kira-kira Pak? Sudah pasti saya mau minta bantuan lah dari kepala sekolah, dan itu sebaiknya melibatkan guru senior. Mungkin itu ada nanti Bu Tampu Bolon itu bisa itu bantu saya tuh, dia tuh pinter itu ngomong. Kemudian nanti untuk melibatkan Ibu Yuni juga lah, kan udah dengar cerita saya, mana tahu bisa bantu saya ngomong gitu. Iya nggak apa-apa Pak, saya dukung pasti. Kalau nanti ada Ibu Kepala Sekolah mau bertanya, pasti saya berikan jawaban dengan obrolan kita ini Pak. Namanya juga satu teman kerja ya Pak ya, sudah pasti kan kita harus saling bantu ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu Yuni ya, udah bantu saya. Saya rasa udah mulai plong lah ini, nanti biar saya langsung jumpai lah kepala sekolah ini. Ya Pak, sama-sama, semangat loh Pak, jangan lusu-lusu lagi. Ya, Oke Pak. Terima kasih Bu, terima kasih dukungannya. Oke Pak. Oke, finish. Oke, silakan Ibu Diana dulu memberi komentar. Jaringannya agak hilang-hilang. Oh iya Pak. Ya, silakan Ibu. Oke. Ibu Diana dulu. Hasil pengamatan saya terhadap latihan coaching kali ini, yang coachnya Ibu Yuni dan coachnya Pak Saiful, langkah-langkah model Tirta yang diharapkan seperti tujuan coaching itu disampaikan pada saat Bu Yuni berkata kira-kira apa ya hasil dari yang ingin dicapai dari obrolan kita ini, itu sudah disampaikan. Kemudian identifikasinya, ada beberapa pertanyaan yang mengidentifikasi masalah itu. Jadi seperti pertanyaan ini, jadi bagaimana bisa Bapak ditegur oleh kepala sekolah? Kemudian, sampai segitunya ya Pak. Jadi apa yang Bapak rasakan saat ini itu menurut saya identifikasinya sudah tercapai juga. Kemudian pada rencana aksi, ada sih pernyataan-pernyataan yang kemudian dijadikan pertanyaan-pertanyaan yang diumpan balik sama coach dalam menyelesaikan masalah. Seperti pertanyaan lalu, apa rencana Bapak selanjutnya yang akan Bapak perbuat supaya masalah ini selesai? Itu menurut saya pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan rencana asli, aksi yang kemudian diberikan umpan balik sama coach. Kemudian step berikutnya yaitu tanggung jawab. Di sini coachnya juga telah melakukan hal itu dengan mengatakan supaya rencana Bapak berhasil apa komitmen Bapak. Kemudian coachnya juga memberikan pernyataan bahwa dia memiliki umpan balik, akan berdialog dengan rekan-rekan. Nah itu saya rasa step-step langkah coaching dalam model Tirta itu sudah terpenuhi. Begitulah Pak, Ibu, pengamatan saya. Terima kasih Bu. Oke, saya tambahi ya Ibu Yuni dan Pak Saiful. Praktek coaching yang cukup dan sangat bagus menurut saya ya. Dari beberapa rumusan atau instrumen model Tirta yang sama-sama kita ketahui, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Secara umum
tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Diana, semuanya sudah ada dan sudah lengkap. Tinggal bagaimana nanti kita mengembangkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lain yang mungkin dihadapi oleh guru-guru lain. Saya menambahkan pada tujuan, tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Diana, sudah muncul ya, dimana tadi sebagai coach Ibu Yuni mempertanyakan kira-kira solusi apa lagi ya atau solusi apa yang Bapak harapkan dari obrolan ini. Kemudian tadi sebagai coachnya yaitu Pak Saiful pun memberikan jawaban yang mudah-mudahan saya dapat memberikan penjelasan pemahaman terhadap kepala sekolah dan bisa memperbaiki hubungan dengan pengawasnya. Berikutnya tadi diidentifikasi juga Ibu Yuni sebagai coach bertanya bagaimana Bapak bisa ditegur oleh kepala sekolah. Kemudian sebagai coach Pak Saiful menjawab pengawas ketika sedang melaksanakan supervisi, ketika saya sedang mengajar ketepatan, saya mengajar tanpa menggunakan buku teks, sehingga mungkin itu membuat pengawas tersinggung dan mengingatkan saya mengapa saya mengajar tidak menggunakan buku teks, padahal saya mengajar menggunakan video dan PowerPoint. Tapi mungkin karena pengawas kurang memahami, maka dia langsung menyampaikan kepada kepala sekolah dan kepala sekolah pun menegur saya. Itu tadi disampaikan oleh coachnya. Kemudian pada rencana aksi juga tadi sebagai coach Bu Yuni juga sudah memberikan pertanyaan, apa rencana Bapak selanjutnya yang akan Bapak perbuat untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian sebagai coach Pak Saiful tadi menjawab, pertama yang akan saya lakukan adalah meminta maaf kepada pengawas dan menjelaskan kepada pengawas tentang pembelajaran yang saya lakukan itu sebenarnya sudah menggunakan video pembelajaran dan PowerPoint yang sesuai dengan kurikulum yang dipakai, dan itu sesungguhnya sudah ada juga tercantum di dalam buku teks. Selanjutnya pada komponen tanggung jawab juga tadi sudah muncul disampaikan oleh Bu Yuni sebagai coach. Pertanyaan yang disampaikan tadi, apa rencana Bapak dan bagaimana komitmen Bapak dalam melaksanakan rencana ini. Kemudian sebagai coach Pak Saiful pun menjawab, saya akan menjumpai kepala sekolah menjelaskan permasalahan ini dan lalu menjumpai pengawas. Selanjutnya dilanjutkan dengan beberapa tanya jawab, mengapa jumpa kepala sekolah? Karena kepala sekolah adalah pimpinan saya yang terdekat. Saya akan jelaskan dengan pimpinan saya atau kepala sekolah saya, supaya kepala sekolah juga memahami apa yang saya sudah kerjakan, apa yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, yang itu sebenarnya tidak menyalahi dalam ketentuan kurikulum. Dan saya juga akan menjumpai pengawas supaya pengawas mau memaafkan saya dan bisa kami bisa berkoordinasi dengan baik kembali. Oke Bapak Ibu, saya pikir itu sebagai tambahan dari observer yang bisa kami sampaikan. Kami serahkan kepada penyaji, dalam hal ini Bu Yuni dan Pak Saiful. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak atas komentar dan masukannya.